sampai aku kok 5 menit gitu Pakai kan. tangan. Iya pakai tangan aku kok dia. Terus langsung aku masukin aja dia, akunya di atas. Masukin. Mm-mm. Oh, langsung terus bagaimana pas kamu masukin dia gimana tuh? Ya Kaget, udah, seneng. aku Mm-mm. goyang-goyangin, kata dia gini. Dia cuma bilang gini, luar biasa, kamu beda sama yang di rumah, kata dia gitu kan. Di dalam benak kamu apa Di pada saat dalam itu? benak aku, aduh, jangan tunggu lama-lama. Oke, di diare kali ini udah ada Anggita. Anggita akan bercerita tentang pengalaman pribadinya. Tapi seperti biasa guys, disclaimer dulu ya. Kalau cerita ini bukan untuk ditonton, bukan untuk ditiru atau dicontoh. Ditonton, didengarkan aja. Dan untuk kita ambil pelajarannya supaya kita bisa terhindar dari hal-hal buruk untuk menimpa diri kita dan keluarga kita. Disclaimer lagi, ini bukan buat pelajar, bukan buat mahasiswa. Jadi bagi-bagi orang yang udah menikah baru bisa nonton. Jadi kalian kalau masih sekolah di skip dulu ya video ini, oke? Oke, Anggita, apa kabar? Baik kak. Kalau dari penampilannya kamu kayaknya seorang biduan ya? Iya benar kak. Oke, boleh memperkenalkan diri bagaimana Anggita sebagai biduan? Halo, nama saya Anggita, saya seorang biduan yang yang berpenampilan dari panggung ke panggung. Dari panggung ke panggung. Udah Iya. lama jadi biduan? Sudah 3 tahun kak. Sudah 3 tahun. Berarti kan suaranya bagus dong. Boleh dong Ya, spill dikit aja gitu. nyanyi ya. Iya dong. Enggak debus. Nyanyi say. Dari musim duren sampai musim banjir, marah yang kemarin, hai bang jangan dipikir. Itu lagu siapa? Lagunya Elvi Sukaesih. Oh, Elvi Sukaesih. Bercanda. Bercanda. Itu lagu favorit kamu? Iya. Oh, berarti lagu jadul lah ya? Iya, lagu-lagu Nah, lawas. kalau yang sekarang sering nyanyiin nggak lagu-lagu kayak lagu yang apa tuh yang ada Jawa-Jawanya gitu kayak lagu Via Valen, Happy Asmara gitu. Kebanyakan requestnya lagu-lagu lawas semua kak. Oh, lagu-lagu lawas. Iya, kayak Elvi Sukaesih. Itu manggungnya tuh maksudnya di perkampungan, apa di perkotaan, apa di mana biasanya? Tergantung callingannya kayak ya, kalau kebanyakan sih dari kafe-kafe gitu kan. Terus kalau lagi kafenya lagi nggak ada callingan di kafe, di panggung-panggung hajatan gitu kan, grand opening kayak gitu Oh, kak. nah itu kamu bayarannya panggilan untuk manggil kamu tuh berapa tuh say? Dari harga 1 juta sampai 1,2. 1 juta berapa lagu? 5 lagu. 1 juta 5 lagu, berarti per lagunya Iya, 200.000 iya, sampai 1,2. iya, Enggak termasuk band lah ya, pokoknya beda lagi. iya. Itu Alat khusus musik beda lagi. penyanyinya aja, Khusus penyanyinya aja. khusus aku aja kak. Berarti kamu sehari bisa ngambil berapa job itu? Sehari paling bisa kebanyakan siang sih, siang doang. Siang doang ya? Heeh. Pernah Kalau di di ini di kayak di kafe ambiar gitu? kalau di kafe itu malam aja. Malam aja. Mm. Emang kamu senang menyanyi? Apa Iya, cita-citanya jadi penyanyi? dari masih bukan cita-cita sih. Aku emang dari masih kecil itu emang aku hobi nyanyi gitu kan. Tapi nyanyinya itu di kamar mandi gitu kan. Waktu itu aku emang orangnya malu kan. Jadi coba-coba nyanyi di kamar mandi sampai sampai gede gitu kan. Coba tuh Kak, aku beraniin diri. Enggak ini kayak manggil latihan vokal gitu. Enggak. Sendiri Ha-ha. atau didak lah ya. Itu otodidak aja sendiri kok. Oke. Dan apa namanya? Kalau penyanyi dangdut itu biasa harus ada kayak gitu-gitu ya. Iya, cengkok. Cengkok. Itu belajar Iya. cengkoknya di mana? Cengkok kadang ada yang dari apa diajarin sama temen, ini kurang cengkoknya ini, kayak gitu aja sih Kak, nggak ikut les atau apa enggak. Oke. Nah, kan biasa kalau penyanyi dangdut ada ciri khas ya, ada Iya. goyangan, ciri khas goyangan atau ciri khas nama panggung atau ciri khas dari pakaian. Iya. Nah, kalau kamu sendiri kalau lagi manggung pakaiannya gimana? Kalau pakaian aku itu pakaiannya itu pakaian yang warna-warna kulit gitu Kak. Warna kulit. Rok pendek, terus tank top, terus gaun-gaun tapi gaunnya itu ada terbelah
atas ya? atas Sampai gitu paha kan. gitu ya? Sampai intinya sampai terbuka lah gitu. Kadang juga karena penyanyi itu kan panas ya kayak apalagi yang lagu-lagunya ngebeat gitu. Aku kalau lagi di klub itu kadang nggak pakai gitu kan, nggak kayak gitu. Tapi goyang aman ya? Nggak. Aman, justru yang kayak gitu lebih aman Kak daripada kita tuh pakai itu kayak gerak kita itu kayak nggak bebas gitu, Iya, nggak lagi nanti leluasa gitu kan. balapan ya. Mm-mm. Juga kelihatan Ntar pas yang lagi menang yang mana gitu. Mendingan polos gitu ya. iya heeh. Oke, terus goyangan kamu gimana ciri khasnya? Goyangan aku punya goyangan blender Kak, Goyangan blender. muter aja gitu kan. Oh, muternya sampai bawah. Muter sampai Jadi kakinya bawah. satu apa dua tuh kalau muter? Ya kaki yang muter ya kakinya dua dong, tapi jongkok sampai bawah gitu kan, sampai terlihat. Oke, jadi goyang sampai bawah. Sampai bawah, Terus? blender goyang sampai bawah dengan kedua kaki itu sampai aku terlihat gitu loh Kak. Wah. Terus yang siapa aja yang melihat? Ya banyak om-om yang penyawer gitu. Oh. Banyak kan om-om gitu loh Kak yang Pas dia ngeliat datang. gimana tuh? Ya matanya melotot gitu Itu rata-rata kan. pas yang goyang itu mereka lagi pada apa enggak sih? Iya sih, lagi pada Tuh pas dulu itu kamu dicolek-colek nggak? enggak, mereka pengen nyawer tapi malu gitu kan. Kadang saking malunya tuh dia ngeluarin uang 100-an gitu kan, gini-giniin. Jadi tuh aku nyamperin. Oh, terus diambil. Pas aku nyamperin sambil goyang gitu kan, baru aku ambil kayak gitu Kak. Tapi ada yang bener-bener kayak aduh kecintaan sama kamu nih, sampai kamu tuh dibawa pulang sama dia gitu. Ada? Ada sih om kokoh. Koko Chinese. Iya. Tipikal kamu itu. Iya. Oh, kamu sukanya kayak gimana Chinese-nya? Chinese yang agak dewasa tapi nggak tua-tua banget gitu loh Kak. 50, 40? Umur 25-an ke atas lah. Oh, 25 ke atas mah berondong ya. 30. 30. Iya. Ada yang kayak gitu. Ada. Itu waktu di manggung di Waktu di klub dia minta nomor WA. Nomor WA aku kasih. Terus dari situ dia sering nge-WA. Lagi di mana? Sibuk nggak? Kebetulan kan aku sibuk terus jadi nggak sempet janjian gitu kan. Karena saking sibuknya gitu kan. Pernah pas lagi kosong tuh Kak, aku coba aja ketemu sama dia. Ketemu janjian di mall. Oke. Kita makan dulu. Terus makan, nonton, terus udah kayak orang pacaran ya, padahal baru ketemu ya. Iya. Terus dia ngobrolnya gimana? Dia ngobrolnya gini, aku tuh ngelihat goyangan kamu tuh nggak bisa tidur tau nggak, katanya gitu. Terus aku coba pengen kamu goyang lagi dong, tapi kita itu ya di hotel. Gitu Kak. Private lah ya. Iya. Terus kamu minta bayaran dong, beongan? Atau dia enggak juga? Atau karena suka? Ya tergantung sih. Kalau misalnya dia minta yang plus, pasti aku minta bayaran. Tapi kalau yang masih normal aja, wajar aja, ya enggak lah Kak. Tapi kan itu kan udah di hotel, mintanya udah pasti plus selesai. Ya enggak? Belum pernah sih. Oh belum pernah. Jadi baru belum tahu lah ya. Karena kan baru satu kali ketemu. Akunya juga belum itulah Kak, belum ada rasa. Mungkin kalau udah 3 kali ketemu, aku udah tahu watak karakternya dia kayak gimana, pasti. Oke. Nah itu kan pas dia bilang, ayo aku pengen goyangan kamu di hotel gitu kan? Iya. Itu kamu iyain? Terus aku tanya dulu, goyangan yang kayak gimana nih, ada plus apa, goyangan yang wajar aja nih. Ya aku mau lihat aja lah yang goyangan yang masih wajar gitu kan. Ya udah aku iyain gitu kan. Terus intinya sampailah kita ke hotel ya Kak ya. Hari itu juga langsung. Terus dia putar lagu dangdut, akunya bergoyang sambil meliuk-liuk gitu kan, kayak ular gitu kan. Cuma pakai. Jadi dia nontonin doang. Iya. Duduk gitu. Duduk. Dia kamu jogetnya di tempat tidur atau di mana, coba diceritakan pas masuk kamar gitu kan? Pas masuk kamar hotel itu Kak ya,
aku ganti kostum dulu tuh Kak, ganti bawa ya? Iya, pakai kostum lingerie. Lingerie. Iya. Yang tipis-tipis itu ya, Iya, transparan iya, ya, Say? Kayak Warna- saringan kelapa itu ya. Iya, Warna apa? warna kulit lah. Warna kulit. Yang kalau di kamera itu kayak nggak pakai baju gitu kan. Oh, iya. Kayak samar-samar gitu ya. Iya. Terus. Nah dari situ Kokoh ini mulai minta goyangan aku kan. Ya coba setel musik dangdut, terus aku goyang tuh Kak di situ. Kak. Musik apa waktu itu? Musik ngebeat apa musik yang kayak musik ngebeat waktu itu. Setel musiknya musik Mabuk Janda. Oh, Mabuk Janda. Terus kamu sambil nyanyi sambil goyang. Iya, sambil nyanyi sambil goyang, meliuk-meliuk, sampai Koko itu kayak gimana gitu kan ngelihatnya. Terus singkat cerita, boleh nggak kalau goyangannya ini aku tambah gitu kan? Tambah apa tuh, Say? Itu loh Kak. Terus, maksudnya mau sekalianin. Terus kamu gimana? Terus akunya nggak mau. Apa? Kan baru sekali Kak. Iya, Terus belum ada rasa chemistry-nya tuh belum dapet. Walaupun dia mau bayar. Kalau chemistry-nya udah dapet tanpa dia bayar tanpa apa, pasti mau lah, karena chemistry-nya tuh nggak dapet sama sekali, belum gitu Kan kan. katanya kamu suka yang Chinese, itu Chinese. Iya, tapi kan ada itunya juga Kak, penilaian tersendiri juga. Jelong emang jelek orangnya. Ganteng, mana ada sih koko Chinese yang Lah terus kenapa masih ragu-ragu? Kan Chinese biasanya duitnya banyak. Iya sih tahu, cuma ragu itu aja, nanti pas aku udah bener-bener cinta, bener-bener sayang, ditinggal gitu Kak. Oh, jadi lebih kepada rasa insecure, takut dia ini apa namanya, takut dia cuman mainin aja, cuman cinta satu malam gitu kan. Berarti kamu baper dong, pakai perasaan. Iya, aku orangnya baperan. Terus jadi malam itu apa hari itu nggak terjadi tuh? Enggak, belum. Oh. Kita cuma goyang aja, terus udah gitu pulang. Dikasih duit? Dikasih Berapa? 5 juta. Ih, gedong dong, lumayan lah ya kan? Iya. Cuman goyang doang. Terus dia bilang 5 kali manggung. Kan kalau manggung 1 juta 5 lagu, ya kan? Nah itu 1 kali goyangan 5 juta. Happy lah kamu? Senang sih, karena nggak diapa-apain, dapat uang kayak gitu ya kan. Ya udah aku seneng. Nah itu ada penilaian tersendiri tuh Kak buat aku ya kan. Penilaian dia baik gitu kan. Nggak maksa gitu ya. Terus dia WA aku lagi, dia bilang next ya kita ketemu lagi gitu. Terus pas kamu goyang maksudnya dia tahu dia biasa Dia aja? sempet diri tuh Kak, dia bilang gini, dia ekspresinya dia gimana, coba ceritakan pada saat dia itu nontonin kamu, posisi duduknya, ekspresi wajahnya. Pas aku goyang gitu Kak, ekspresi wajahnya dia tuh tadinya ketawa-ketawa, happy, itu kayak orang gimana ya, kayak merah gitu mukanya kan. Mukanya merah, kayak tegang gitu gitu kan. Diam 1000 bahasa. Iya, Tapi melek apa merem apa? melek cuma nonton begini aja. Kayak apa namanya, tegang gitu ya, diem, merah gitu. Iya kan? Tanpa mengeluarkan sepatah kata gitu, misalnya aduh aku jadi pengen atau apa gitu. Diam aja. Dia diem, terus aku nyamperin dia kan, sambil goyang-goyang ngedeketin dia, sambil megang pipinya, sambil ngelus dia gitu kan. Kok kenapa diem aja, udah lanjut aja goyangnya kata dia kan gitu. Terus aku megang ke wajahnya, ke lehernya, ke dadanya, terus sampai aku pegang itu tuh Kak, keras kenceng gitu loh Kak. Terus aku bilang, kok mau tapi kamunya kan nggak mau. Ya udah, mau dibilang kayak gimana lagi, ya udah biarin aja katanya kan gitu kan. Kentang kok, iya biarin kata dia gitu. Terus Udah singkat cerita, sudahlah kita keluar dari hotel, selesai sampai di situ. Terus akunya juga nggak ada waktu buat ketemu dia lagi. Emang sih dia sering WA ngajak ketemu, akunya belum sempat gitu kan. karena manggung. Iya.
Iya tapi kan padahal itu kan 5 kali manggung. belum 5 kali manggung nggak diapa-apain, enak. belum kepikiran sempat ke situ Kak. Oh belum ya pada Iya, itu ya. heeh. Terus Lanjut lagi nih Kak ini. Ada pengalaman lagi waktu manggung di hajatan. Hajatan orang kawinan gitu ya. Nah, di situ kan para tamu undangannya itu banyak ya, campur ibu-ibu, bapak-bapak, om-om segala macam gitu kan. Nah, terus kalau yang di panggung hajatan ini cowok-cowok berondong lah dibilang, masih usia 27 tahun. Dia apa penyanyi juga atau? Enggak, dia itu tamu undangan. Tamu undangan. Waktu aku manggung gitu, aku samperin dia kan, suruh joget, dia nggak mau. Aku nggak mau joget, aku mau nyawer kamu aja, kata dia gitu kan. Ya udah dia nyawer aku 300.000 dia nyawer ya kan. Boleh nggak aku minta nomor kamu, aku kasih. Terus singkat cerita, kapan kita jalan atau ketemu, bebas gitu. Nah karena aku saking ngelihat karakter dia kayaknya cool banget gitu kan, emang itu anakku banget ya, cakep ganteng gitu. Tapi kan bukan Chinese. Bukan, tapi bersih lah gitu kan. Terus aku mengiyakan nih Kak, ketemu sama dia, jalan makan. Terus pasti dia ngajak gini, bilang gini, ya ke hotel lagi yuk, kata dia gitu. Ke hotel lagi, kan baru ketemu kok ke hotel lagi. Kamu sama siapa, aku bilang gitu kan. Cewek yang mana? Iya kata mungkin dia mirip gitu, kamu kan. kali. Enggak salah ngomong, kata dia kan gitu. Ya udah, terus aku pancing nih Kak, emang di hotel mau ngapain sih, kan kamu udah cukup ngelihat goyangan aku aja gitu kan. Enggak, kalau di hotel itu kan lebih leluasa gitu kan. Aku orangnya malu kalau ditonton banyak orang gitu kan. Kalau kita berdua aja kan enak gitu kan, kata dia gitu. Ya udah, aku mengiyakan Kak. Singkat cerita, sudah sampai hotel, masuk kamar, aku request nih, kamu mau aku pakai baju kayak gini apa ganti baju, kata dia gitu kan. Nggak usah, kamu pakai baju yang kamu pakai aja gitu kan. Yang penting aku mau lihat goyangan kamu, kata dia. Waktu itu kan aku pakai rok pendek tuh, kayak rok pendek, tank top ditutupi jaket gitu kan. Di situ jaketnya aku lepas, tinggal aku lepas, juga aku lepas. Gak pakai apa-apa. Masih pakai tank top sama rok pendek. Oh, tank top sama rok pendek doang, tapi dalamannya udah nggak ada. Iya, udah aku lepas. Terus di situ aku goyang kayak penari striptease gitu kan. Ada tiangnya dong, saya. Ada tiangnya dong. Paling tembok yang deket hotel itu tuh Kak. Aku kamu jadi deketin gitu-gitu. Jadi ya kamu kan? ngelap-ngelap tembok gitu. Iya, nggak dilap-lap juga sih. Aku pepet-pepetin tembok gitu kan. Terus dia gimana? Dia tuh mukanya merah lagi. Dia samperin aku. Kamu spesialis membuat muka orang merah ya? Terus dia samperin kamu? Dia samperin aku, dia peluk aku. Terus dia cuma peluk, kita joget, kayak joget lagi ngedugem gitu sambil mepet-mepet tuh Kak. Pakai lagu. Enggak sih, enggak. Sambil mepet-mepet ke belakang aku nih, sampai ke bawah aku, dia mepet-mepet kayak gitu. Terus aku bilang gini, kamu saya gitu. Udah pasti dong, kata gitu. Pakai ditanya lagi. Terus gini Kak, boleh nggak aku sama kamu, katanya. Kamu mau berani bayar aku berapa kalau kayak gitu? Oh, pakai bayaran ya? Ya iya, emang aku siapa kamu, aku bilang gitu kan. Kita kan juga baru kenal. Ya udah kalau gitu aku minta digoyang aja deh, nggak pakai, kata dia gitu. Wah, kismin. Terus kamu ngedrop nggak? Wah, dia nggak punya duit gitu? Nggak. Pas udah denger kata-kata dia,
harus ada bayarannya. Di situ aku udah bisa nilai dong Kak. Tapi kan itu kan tipe kamu, katanya kalau tipe kamu gratis juga nggak masalah. Ya kan aku bilang sekali lagi baru sekali. Oh, harus berkali-kali dulu. Ya minimal 3 kali lah. Pendekatan dulu gitu kan, karakternya dia kayak gimana. Singkat cerita udah pulang tuh Kak. Oh, jadi akhirnya goyang-goyangan doang. Cuma goyang-goyangan juga. Dikasih Goyang-goyangan juga? doang, itu juga dia cuma ngasih 1 juta doang Kak. 1 juta. Ngasih 1 juta. Terus udah pas hari keduanya aku WA tanya kabar dia gimana, ternyata aku diblokir. Aku diblok. Aduh, diblok. Terus aku nyoba lagi kan ngubungin dia pakai nomor Kesel lain. dong kamu dong. Kesel gak? Kesel dong, saya cari tahu salahnya di mana Iya, gitu salahnya kan. di mana? Ini mungkin dia lagi nonton. Ada mau kamu sampein nggak sama yang blokir kamu tuh? Kenapa kamu blokir gitu? Udah tahu alasannya. Karena aku pakai nomor lain, hubungin dia pakai nomor lain. Alasannya apa? Terus kata ini Gita ya, iya. Maaf ya kamu aku blokir, kayaknya kamu bukan tipe aku deh kalau harus pakai main uang, katanya gitu. Kalau kamu cari cinta dan sayang kita lanjut, tapi kalau pakai cari uang kayak gitu aku nggak deh, katanya gitu. Berarti dia inilah ya ceritanya mau cari pacar, tapi kayaknya belum tentu ya. Kayaknya juga Laki-laki ya. uangnya bisa ketakar kayaknya cuma buat dia doang. Iya benar-benar. Terus si Koko itu kamu nggak hubungin tuh yang 5 juta itu? Belum. Dari situ kamu nggak memaksa untuk menghubungi dia lagi lah, karena dia udah blokir kamu. Biar sekarang gini Kak, kalau cowok emang benar-benar sayang suka sama kita tanpa kita minta, dia yang menghubungi gitu. Aku pun orang tipikal aku itu bukan orang yang mengejar. Aku tuh pengennya dikejar gitu. Maling. Tipe cewek yang suka cowok tuh yang ngejar-ngejar aku, yang cintanya ugal-ugalan. Kalau yang ugal-ugalan kayak gimana sih, Say? Yang ugal-ugalan gitu, Gimana yang tuh, coba? dipepet terus ya kan. Gimana sih cinta ugal-ugalan tuh? Karena definisi menurut kamu tuh harus gimana tuh? Kan ini barangkali ada yang mau menjadi cinta ugal-ugalan kamu yang denger ini, yang nonton. Yang ugal-ugalan yang tiap menit, tiap detik selalu hubungin, ngabarin gitu kan. Kayak gitu. Itu dinamakan cinta ugal-ugalan. Pokoknya pengorbanannya ada gitu loh untuk membuktikan kalau dia cinta sama aku gitu. Harus effort ya, bukan cuma uang ya. Iya, soalnya aku orangnya pendiam Kak. Kalau nggak dimulai duluan, akunya nggak panas. Jadi harus dimulai duluan. Kayak gitu. Pendiam tapi berani jadi penyanyi dangdut luar biasa loh. Biasanya kan orang yang pendiam tuh untuk tampil aja malu ya gitu. Tapi kamu hebat, bisa berani gitu. Iya, di dalam karakter kamu yang pendiam. Karena dengan berteriak-teriak suara gitu, itu sudah melepaskan beban pikiran tersendiri gitu. Healing ya. Aku ya. Menghilangkan stres ya. Iya, stresnya aku ya teriak-teriak kayak nyanyi kayak gitu. Baru 2 cowok itu hempas ya kan? Ada lagi yang datang. Ada lagi suami orang. Suami orang gimana ceritanya? Nah kalau suami orang ini waktu aku diajak sama temen, kamu mau punya single lagu nggak gitu kan? Apa? Single lagu. Emang dia album siapa? Gitu kan? Dia nawarin, dia produser atau apa? Dia nawarin, mau aku punya kenalan, mungkin kamu cocok gitu kan? Di matanya dia memang kan kriteria yang dia cari kan memang seperti kamu kayak gitu kan? Ya udah aku coba ketemu. Dia sekali lagi dia minta nomor WA, kita cuma bicara telepon-teleponan lewat WA. Terus dari situ mulai aku berani. Dia bilang gini, status aku suami orang ya, bukannya duda ataupun perjaka gitu kan. Aku tuh pas ngelihat kamu ada chemistry-nya tuh ada gitu. Dia jujur ngomong gitu. Terus udah gitu dia ngasih perhatian yang lebih gitu Kak. Tiap menit, setiap detik selalu cari tahu aku dimana. Itu cinta ugal-ugalan tuh. Iya, cuman minusnya laki orang Kak. Tapi kamu bergetar nggak pada saat
dikasih cinta ugal-ugalan sama dia? Waktu awal pertama kali ketemu, pas ngelihat dia tuh emang udah kayak ada rasa gimana gitu kan, ngelihatnya kan, kayak ada rasa ser-ser gitu kan. Ini cowok ganteng banget, ngelihat bibirnya merah gitu kan. Aduh kalau di sama dia enak kali nih gitu kan. Itu sih Kak awal pertama ngelihat dia. Nah dari situ, di situ aku nggak mikirin uang tuh Kak. Aku nggak sempat berpikir tentang uang, karena dari sering chattingan sama dia udah mulai tumbuh rasa gitu kan. Udah kita ketemu, kita jalan tiap hari ada aja gitu kan. Intinya yang bikin kita tuh ketemu gitu yang kan. ketemu ada aja, bisa-bisain Alasan dia intinya bisa jalan ketemuan sama dia. Nah pas udah jalan 1 minggu, dia ngajak check in tuh Kak. Aku tanpa ragu lagi ya. Emang dari awal aku udah ada rasa gitu kan. Gimana ngajakinnya? Ngajakinnya gimana? Dia ngajakin gini, waktu kita jalan ke puncak, dia bilang aku mau istirahat, capek kalau balik lagi ke Jakarta gitu kan. Kita cari penginapan aja. Ya udah aku mengiyakan. Di situ pas di dalam penginapan itu emang udah capek ya Kak, aku juga capek, dia juga capek. Di sini kamu emang nggak panas pakai pakaian anget kayak gitu, jaket, celana panjang apa gitu kan, itu kan bukan tipe kamu, kata dia gitu. Cobalah dilepas. Ya aku lepas tuh Kak, pakai selimut hotel aja gitu ya. Lepas semua. Terus pasti kamu capek. Nah dari situ dia mulai mijit tuh Kak, kepala aku dipijit. Ada kali dia mijit aku 10 menit ya. 10 menit dia mijit kepala aku, terus dia mijit pundak belakang, dipijit-pijit sama dia kan. Dia pas mijitnya pakai baju nggak? Masih pakai boxer sama apa tuh namanya, kaos singlet gitu kan, dia pakai itu. Terus dia pijit belakang aku sampai ujung kaki. Kamunya tiduran apa duduk? Akunya tengkurap. Tiduran, tengkurap. Tengkurap. Pas sampai ujung kaki, dia bilang gini, coba telentang dong, aku mau pijit kaki kamu yang itu. Pijit kaki depan. Gitu kan. Terus dibuka lah selimutnya itu, dia buka, dia lepas, dia mulai mijit dari kaki, naik ke atas ini tuh Kak. Dari mulai awal dia pegang, emang aku tuh udah ada rasa ser gitu kan sama dia kan. Kan berarti kamu nggak pakai apa-apa ya? Berarti iya, pakai selimut. Iya, tapi selimutnya dibuka kan? Berarti semua kamu kelihatan kan? Iya. Pas dia mulai naik ke bagian paha, dia bilang gini, aku gerah, boleh ya aku lepas celana sampai sama singlet aku. Dia lepas langsung bukan. Di dalam benak kamu apa? Di dalam benak aku, aduh, jangan tunggu lama-lama. Bodoh amat, dosa deh gue, laki orang gitu kan. Dalam benak aku kayak gitu. Udah batin aku juga. Itu berarti kamu itu udah kedut-kedut deh punya kamu lah ya. Iya. Ayo dong bang, colok bang gitu kan. Jadi punya kamu itu. Tapi untungnya udah cukuran ya Say? Udah dong. Udah ya. Emang polos ya, aku selalu nggak suka ada gundul bulu gitu kan. Nggak suka. Termasuk ketiak kamu juga. Terus pas dia bilang, boleh gak aku buka gitu kan, terus kamu jawabnya gimana? Silakan. Silakan, monggo. Dengan senang hati. Pas sudah telentang iya, gitu. Betul, dia merah nggak mukanya? Merah nggak? Dia emang mukanya merah. Mau enggak mukanya merah dia kan. Oh. Gitu Terus kan. itunya
belum. Pas aku celentang, dia pijit ke sini, terus dia mulai nakal tuh Pas Kak. pijit ke sini, dia megang itunya nggak? Itu kamu nggak? Belum. Oh belum, Masih tapi pijit. kelihatan. Masih pijit ini. Terus aku bilang, itu lama banget sih gitu kan. Kapan? Dalam hati. Terus mulai tuh Kak, dia dari atas, kening, pipi kiri, pipi kanan, Dia nggak bilang bibir, apa-apa? gitu kan. Enggak, Diam aja? diam aja tanpa ada kata-kata, tapi cuma tindakan dan gerakan aja gitu kan. Kamunya? Akunya udah mulai merah tuh Kak, udah mulai panas semuanya kan. Terus dia aku yang paling aku nggak kuat sampai aku lagi itu pas dia mulai aku Kak, dia mulai. Jadi cuma gitu doang apa? apa di Dia sudah apa mulai itu beda ya saya. udah mulai gitu Kak, dari leher terus aku sampai di gitu kan. Nah di situ Nafsu, lembut, apa kayak gimana pembawaannya dia tuh? kayak sayang gitu Kak. Gimana itu, coba saya bisa diceritakan lagi lebih detail. Sayang itu ya lembut gitu kan, lembut pelan tapi dapet gitu ya gitu kan. Jadi kayak pelan tapi pasti gitu ya. Iya. Terus kamunya teriak-teriak atau dia cuma sih Kak saja. Terus tangan kamu nggak bergerilya? Enggak, cuma mulai bermain aja. Nah dari suara desakan itu dia mulai tegang tuh Kak. Dia mulai tegang. Biasa cowok emang kalau ngedenger suara ya, Iya, langsung kelihatan kayak beda gitu ya, kuping dia gitu. Terus nah, dari situ dia mulai bergeril ya tuh Kak, main ke bawah, mulai bibir udah mulai bergeril ya, pakai gitu Kak. Kulit luarnya? Iya. Belum kulit dalam? Belum. Terus gimana tuh perasaan kamu? Aku udah bilang sekali lagi, kok lama banget sih, kapan dimulainya gitu kan, teriak-teriak dalam hati gitu kan. Dia masih mainin terus 15 menit dia mainin aku, kok enggak dibikin gitu kan. Kan aku nunggu. Terus pas udah kayak gitu, dia langsung tidur. Masa enggak? Enggak. Nungguin ya. Penonton gue nungguin tahu. Dia langsung tidur, aku capek banget dia gitu. Jadi maksudnya dia tiba-tiba tertidur pas lagi gituin kamu? Aku tuh cuman dibikin doang sama dia, tapi nggak diapa-apain. Pas udah membeludak, sudah tinggi, dia malah tidur. Udah tidur kata dia gitu. Oh, sengaja kali biar di kamu tuh biar ini dia gitu kali, maksudnya biar kamu tuh gantian kamu yang gitu kali maksudnya. Nggak ngerti, pokoknya kita tidur. Lah kamu malah tidur. Terus kamu nggak gondok? Ya sempet kesal juga sih, karena kayak aduh kok otak nih udah makin berat gitu kan, udah makin berat, udah makin pusing. Ya udah aku bawa tidur. Pas bangun tidurnya tuh Kak, baru dihajar. Dimulai aksi yang kayak tadi lagi ya kan. Dia yang ngebangunin kamu apa kamu yang bangunin? Dia ngebangunin aku, mulai dulu kan aku bangun. Nah dari situ bergeril ya lah, sampai lah kejadian kayak gitu. Pakai pengaman? Enggak. Nah itu gimana ceritain gayanya? Maksudnya lagi gaya apa? Tiduran? Kamunya di bawah apa di atas? Maksudnya kan tiduran telentang dong semuanya. Tidur kan dia mulai bangun yang sudah pagi, kita check out gitu kan. Iya, aku melek, dia mulai tapi aku kamu ya, dia pakai ngomong itu ya, pakai ngomong, aku kamu dulu kata dia gitu. Kita sarapan dulu, nggak mau, belum mandi, mandi berdua yuk, aku bilang gitu kan. Enggak, nanti aja mandinya kata dia gitu. Terus udah mulai dia cium.
ngelakuin kayak hal yang malam itu, kayak malam itu yang belum kelar gitu Iya. kan, dia ngelakuin lagi di pagi hari waktu pas aku terlentang, dia mulai bergerilya lagi leher. Terus mulai ke gitu kan. Pesan kamu Mulai balik lagi ke kan aku makin gak kuat tuh kayak lama banget tuh, udah deh biar aja gue yang kerja gitu kan. Terus aku bukannya sih apa ya bahasanya, aku iniin dia gitu kan. kayak udah dibalikin gitu ya. Dibalikin, Terus kamu apain tuh? dibalikin, terus aku mulai ngintet dia kiri kanan gitu kan. Dia sudah Kamu yang lebih beringas lah ya. Karena dikit- biar takut gak jadi lagi udah mencekot. udah mulai ngeluarin suara gitu kan. Dia kan mulai aku lagi ke pusar, terus sampai gitu aku pegangin gitu kan. Aku pegangin terus masih agak sedikit belum kenceng sih Kak, masih keras tapi nggak keras banget, masih kayak gitulah, sampai aku kok 5 menit gitu Pakai kan. tangan. Iya pakai tangan aku kok dia, terus langsung akunya di atas. Oh langsung, terus bagaimana pas kamu langsung gimana tuh? Ya Kaget, udah, seneng? aku goyang-goyangin, kata dia gini, dia cuma bilang gini, luar biasa kamu beda sama yang di rumah, kata dia gitu kan. Pas kamu berarti kamu goyang, dia bergerilya juga ke kamu? Iya, Pegang apa kamu? mulailah dia mau megang aku gitu kan, dia pegang, terus mulailah terjadi peperangan sengit gitu kan. Dia bilang aku nggak salah milih kamu, kata dia. Oh gitu kan ya. Oh Ya udah, dari situ itu maksudnya berapa menit selama kamu di atas sama dia? di atas cuma sekitar 10 menit sih Kak. Oke, kamunya keluar Aku duluan yang keluar. berapa kali? Ada kali 3 kali. Waduh, maniak juga ya kamu ya. 3 kali keluar. Kamu 3 kali keluar baru dia keluar. Baru dia keluar. Dari keluarnya bareng nggak yang terakhir? Enggak. Pas Aku dia- dulu baru dia. Pas dia mau keluar dia bilang Enggak. diam-diam baik. Pas udah gitu dia Tapi kayak kamu tahu dia keluar? nggak tahu sih. Nggak bilang Soalnya ya? pas udah kayak gitu dia langsung tidur, capek. Berarti buang dalam dong. Ya bisa jadi. Tapi kamu nggak bersalah. Soalnya di atas perut gitu nggak ada air. Di atas perut nggak ada. Oh jadi berarti di dalam, tapi kamu nggak takut hamdun? Ya kalau misalnya hamil kan aku minta pertanggungjawaban dia. Gitu ya. Jadi Cuman- selalu aja ya. Aku pikir gini loh Kak, pas udah terjadi cinta satu malam kayak gini lagi pasti nanti dia ninggalin aku nih atau aku diapa-apain. Jadi gitu takut kan. lagi. Hilang tuh rasa takut lagi tuh timbul lagi kan. Terus pas udah sampai rumah dia ngabarin, kamu udah sampai rumah. Iya. Mulai lagi tuh Kak, makin pas udah kejadian kayak gitu chattingan dia itu malah tambah, perhatiannya itu malah tambah lebih Hot. gitu kan. Malah tambah lebih, terus sayangnya dia itu makin tambah lebih gitu kan. Terus dia bilang sempet kayak gini, aku mau nikahin kamu, kata dia gitu. Aku mulai mikir tuh Kak di situ, mikir mau tapi lu kan laki orang. Kayak gitu sih yang ada di pikiran aku. Terus jadi gimana? Tapi kalau buat sayang atas segala macem, emang sayang. Itu kamu berapa kali melakukannya sama dia? Baru 1 kali. Nah setelah itu berlanjut, ada yang kedua kalinya jadi pacaran atau gimana? Cuma jadi tambah sering ketemunya aja. Oh tapi tidak melakukan lagi? Enggak. Jadi pas ketemuan nggak pernah? Paling dia ketemu ngajak jalan ke teman-temannya, dia nyariin link job-job buat aku, kayak gitu sih Oh Kak. jadi kayak lebih kayak kasihan sama kamu gitu ya? Tapi kamunya nggak menuntut gimana nih hubungan kita, terus Selama dia masih mempertahankan dan memperjuangkan aku serta baik-baik aja, aku belum mau nuntut sih Kak. Soalnya kan aku berpikir dia
suami orang. Dan dia ngasih duit juga sama kamu? Suka ngasih duit? Paling kalau dia lagi ada, kalau dia lagi ada job juga. Tapi kayak manggilnya tuh kayak udah sayang atau udah cinta-cintaan atau biasa aja atau gimana? Masih biasa. Masih biasa. Tapi perhatian yang rasa sayang kayak orang pacaran gitu Tapi makin ada. makin ugal-ugalan dia. Makin ugal-ugalannya gimana? Berarti dia maksudnya Cemburunya makin gede. Terus makin ngontrol aku kemana-mana kayak gitu. Oh, berarti intinya mah ada sayang lah sama kamu ya? Iya, aku berpikir wah udah kayak jadian kayak gini nih, udah nih langsung lepas gitu kan. Tapi ternyata enggak. Takut tergantung orangnya. Berarti selama ini nggak ketahuan sama istrinya berarti kan? Belum. Jangan sampai. Berarti kalau kayak gitu kamu ngubungin dia duluan atau kamu nungguin? Dia terus dia yang selalu ngubungin aku. Kamu nggak pernah ngubungin dia duluan? Takut ada istrinya ya? Ngeri juga, Kak. Sesering apa kamu ketemunya? Hampir tiap hari sih. Oh gitu? Kalau dia WA, kamu udah makan belum? Belum, langsung ngajak keluar, ngajak jalan, makan gitu. Terus udah selesai ngobrol-ngobrol pulang. Tapi dia nggak mau begituan lagi? Kayaknya enggak sih, Kak. Mungkin di rumah udah puas kali ya. Kamu nggak bertanya-tanya gitu? Kok aku nggak di ini gitu? Nggak bertanya-tanya? Enggak. Kamu pun nggak ini ya? Kalau untuk menjurus yang lebih pribadi enggak aku tanya. Cuman aku lihat dari karakter sifat dianya aja ke akunya. Berarti sampai sekarang cuma pakai sekali ya? Tapi berhubungan baik sampai sekarang? Baik. Oh gitu. Cukup unik ya. Biasanya kan cowok kan kalau udah kayak gitu apalagi udah ngasih duit, udah menguasai, udah pengen juga tuh. Ya kan, kamu tuh dipakai setiap hari walaupun dia di rumah juga udah gitu. Iya. Tapi kamu boleh misalnya pacaran lagi apa nggak boleh sama dia? Kayaknya dia kalau buat masalah cowok dia liatin dulu tuh, Kak. Cowoknya ini gimana ke akunya, perlakuannya ke aku seperti apa gitu kan. Aku juga sempet curhat kalau lagi deket sama ini, curhat sama dia, terus dia kayak ngajarin gitu kan, ini nggak baik buat kamu, jangan, kalau ini baik buat kamu lanjut gitu. Jadi kayak kakak adik ya? Apa ya? Iya, apa hubungannya itu namanya tuh ya? Ya kayak gitu, tapi dia rasa sayang dia ada, tapi kayak pengen buat memiliki seutuhnya itu kayak nggak bisa gitu. Nah, jadi dia kayak orang ngebebasin aku dengan cowok lain, tapi cowoknya ini asalkan bener-bener gitu, lebih dari kayak dia memperlakukan aku kayak gitu sih, Kak. Tapi kamu sama istrinya nggak pernah dikenalin, nggak pernah ditunjukin nih istri saya fotonya atau gimana? Kalau buat cerita-cerita iya, tapi kalau buat bertemu langsung belum. Kamu nggak ngepoin di mana sih istrinya, sosmednya apa gitu kan? Kegiatannya apa, dia dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, di mana dia? Enggak sih, Kak, ininya? enggak. Tapi kamu tahu bentuk Cuma sebatas tahu dia kayak gini udah itu aja. Dia udah punya anak? Ya, 1. Berarti kayaknya rumah tangganya baik-baik aja ya? Iya. Nggak ada huru-hara gitu? Iya. Dia curhatnya gimana? Curhatnya dia ya bilang dia sih keluarganya baik-baik aja, nggak ada masalah, dan dia pun nggak pernah nakal dengan perempuan lain. Tapi kenapa sama kamu dia tuh ada rasa, yang dia bilang ke aku tuh cuma bilang ada rasa sayang, rasa cinta, rasa pengen ngejaga, itu aja kata-katanya dia. Oke. Nah, terus setelah terjadi begini, menyesal, happy, atau bagaimana? Menyesal, mau dibilang menyesal enggak, Happy? karena memang kita sama-sama cinta gitu kan ngelakuinnya. Terus mau dibilang happy juga takut-takut gitu, Kak. Jadi tapi nggak ada kecewa sama dia? Kecewanya cuma kenapa sih
harus berstatus suami orang gitu aja sih Oh, ceweknya. ya udah. Terus sekarang kamu nggak ada pacar lain atau koko-koko lain? Kan kalau manggung kan ketemu terus orang baru. Ada ketemu Kak pas Mm-mm. tapi walaupun ada ya 3-4 yang pengen ngedeketin, pikiran aku tuh selalu ke dia terus. Jadi belum bisa move on lah ya. Belum bisa memberikan hati ke yang lain gitu kan. Mm-mm. Masih ke yang suami orang ini gitu. Mm-mm. Kamu nggak pengen dinikahin juga ya? Pengen Kak, tapi aku mikir lagi nanti takut banyak takutnya gitu loh Kak. Jadi aku tinggal nunggu pembuktian dari dia aja sih. Jadi sekarang ibaratnya kayak deket-deket doang tapi ngegantung lah ya, nggak tahu ujungnya mau kemana Iya. gitu. Terus kamu akan melanjutkan ini sampai seterusnya? Kalau buat melanjutkan ya memang kita masih berlanjut. Dia sempat bilang juga kalau misalnya kamu ketemu sama cowok lain ataupun yang memang selera kamu, dia sayang sama kamu, lebih dari aku sayangnya ke kamu ituin aja, jalanin. Dia sempat mengizinin kayak Iya, gitu berarti dia nggak bisa ngasih kepastian, ya dong? Iya. Karena dia mempersilahkan kamu. Nah, terus kamunya sendiri kalau terus berhubungan sama dia, di WA-in sama dia, udah makan apa belum, gak diajak ketemu apa segala macam, gimana kamu mau membuka hati sama yang lain? Bener nggak? Iya juga sih Kak. Jadi di satu sisi dia egois, satu sisi dia itu pengen memiliki kamu, tapi dia nggak bisa ngasih kepastian, dia juga nggak bisa ninggalin keluarganya, dia juga pengen tetap mengontrol kamu dekat sama siapa, yang ini boleh, yang ini enggak, gitu kan, nggak adil buat kamunya. Iya. Kalau berpikir secara logika ya. Tapi kan kalau orang lagi jatuh cinta nih, kayak aku ngasih tahu kamu lagi jatuh cinta, susah. Enggak masuk. Nggak masuk. Kalau orang jatuh cinta itu kucing rasanya coklat, gimana dong? Ya Yang kan? ada tuh cuman kata bodo amat Bodo gitu amat. kan. Ini hati, masalah hati kan gitu ya. Masalah hati itu udah nggak bisa dibeli Biar apapun. cinta itu gitu mati kan. sendiri aja gitu kan. Biar kayak mati rasa sendiri, biar kayak hilang sendiri, kadaluarsa sendiri gitu. Iya. Sekarang kalau ditanya nih 0 sampai 100%, tingkat cinta kamu berapa persen ke dia? Masih 50. sekarang. Dulunya 100. Iya. Sekarang 50. Iya. Pas dia bilang kamu boleh pacaran sama yang lain, menikah sama yang lain, nggak apa-apa. Langsung di situ drop. Langsung di situ aku ngedrop, mulai itu mulai kan. turun ya. Tapi dengan kata-kata dia kayak gitu, tapi perlakuannya dia beda, masih terus Masih terus care, masih terus perhatian. Kontrolnya itu lebih ketat. Nah, jadi tuh Bingung. akunya bingung gitu kan. Iya, kamu nggak secara gamblang aja lu maksudnya maunya gimana sih sama gue gitu. Iya, enggak gitu. Nggak pernah kamu kayak gituin. Enggak. Selama dia baik. Karena kamu udah tahu jawabannya kan. Gitu. Kalau misalnya kan kamu nggak berani ya, nggak enakan nih ngomong sama dia nih. Kalau misalnya dia nonton, kamu tuh pengen nyampein apa sih sama dia? Kan kok secara langsung susah ya. Ngeganjel gitu di sini, nggak keluar gitu kan. Udah anggap aja dia nonton. Apa yang mau kamu sampaikan? Pengen nyampein kalau misalnya kamu pengen serius sama aku, nikahin aku, lepas dulu aja istri kamu, baru kita nikah. Gitu. Kamu dari pengennya. Oke. Kalau enggak, kalau kata dia, sorry aku nggak bisa, berarti ya udah jalanin aja kayak seperti sekarang. Oh, berarti kamu juga tetap pengen bersama dia dong artinya. Enggak juga Kak, ya kalau memang udah dapet laki-laki yang lebih dari dia, semuanya kayak dia, itu ya pasti aku mau gitu Kak. Iya. Kadang-kadang gitu. Cinta itu Membingungkan. penderitaannya tidak akhir. Artinya gini, kamu boleh cinta sama dia, tapi kamu harus lebih cinta sama diri kamu sendiri. Ya dong? Iya. Karena ya Allah udah kasih kita hidup, udah kasih kita badan, nafas, kehidupan, rezeki. Ya kamu harus lebih sayang sama diri kamu sendiri. Ngapain kamu mikirin dia? Dia aja nggak mikirin kamu, mikirin keluarganya, ya kan? Iya. Kalau dibilang dari sisi point of view cowok, itu pasti cowok kalau rumah tangganya baik-baik aja pasti dia akan kembali ke sana. Kecuali rumah tangganya tidak baik-baik aja, mungkin kamu bisa
punya pilihan. Nah dia itu nggak punya pilihan, orang mungkin istrinya di rumahnya baik, nggak mengeluh, istrinya mungkin bersyukur, cuman kenakalan dia aja yang akhirnya itu membuat dia kalau pulang ke rumah merasa bersalah sama istrinya. Maka dari situ dia bingung mau melepaskan kamu juga karena kamu juga baik. Mungkin ya, artinya kalau aku jadi kamu, mungkin orang beda-beda ya. Iya. Kalau aku jadi kamu, mau secinta apapun kita dan kita udah pernah bikin salah di masa lalu sama dia lah, udah pernah cinta satu malam lah sama dia, tapi diri kamu itu lebih berharga dari apapun. Dia tidak menghargai kamu karena dia menganggap kamu tuh bisa kapan aja ditarik ulur. Ya dong? Ya ntar dia lagi pengen sama kamu, udah makan belum, ayo kita nonton, ayo kita jalan, ya kan. Ntar waktunya dia pulang, sedangkan pas lagi dia pulang ke istrinya, kamunya sendiri, mau ke cowok lain, pikirannya ke dia ngomong kamu boleh berhubungan sama siapa aja yang penting baik gitu kan, lebih baik dari aku, tapi perlakuannya semakin kontrol, semakin kuat kan sama kamu kan. Iya. Semakin cemburuan, semakin kayak menunjukkan kayak nggak boleh kemana-mana, tapi ngomongnya boleh. Berarti kan omongan sama perbuatannya nggak sesuai, nggak harmoni. Iya. Apakah laki-laki kayak gitu pantas untuk kamu jadikan masa depan kamu? Jawabannya setelah pesan berikut ini. Bingung Kak. Kalau aku kan sesama wanita, ya nggak? Laki-laki di mana-mana. Laki-laki kalau misalnya dia bilang ayo kita nikah, kalau dia belum bilang kayak gitu berarti dia kamu adalah langit, kamu adalah bumi, kamu adalah bulan. Bullshit itu semua. Setuju nggak? Iya kan? Tapi dia nggak kunjung menikahi kamu karena dia nggak bisa. Karena dia udah punya keluarga inti, keluarga asli yang mana dia ada punya anak, punya ini. Dan secara hukum, secara agama, secara negara, secara apapun juga kamu kalah. Bener kan? Iya. Ya aku kasih ngebuka kamu logika nih, pencerahan gitu ya. Maksudnya ini kenyataannya loh gitu. Bolehlah kita cinta, tapi kita kesampingan dulu demi kebaikan kamu, karena kamu itu berhak gitu loh mendapatkan orang yang lebih baik dari dia dan mendapatkan orang yang cintanya ugal-ugalan ke kamu, hanya kamu seorang, tidak terbagi-bagi. Mau sih kayak kayak gitu, Nah. tapi sekali lagi belum benar-benar ada tuh Kak, kalau yang Gimana mau bener-bener ada, kamunya atau masih berhubungan sama dia, kamunya masih diajak jalan mau, ya kan? Selama kamu masih sama dia, masih berkomunikasi sama dia, maka cowok itu nggak akan pernah ada. Tapi kalau kamu memutuskan oke, gua cut, ya udah kamu buka hati pasti nanti ketemu. Gitu. Gimana kalau menurut kamu? Menurut ibu yang sedang jatuh cinta, aku nggak bisa memaksa ya. Yang penting kita sebagai sama wanita, sebagai sama perempuan, kita itu selalu ada di pihak yang dirugikan. Iya, Ya pasti. kan? Ya kan, ibaratnya gini, suka sama suka. Ya. Tapi tetap aja ujungnya tuh kita yang dirugikan. Mau secara hukum, mau secara agama, mau secara bidang kesehatan, ya kan? Tetap penyakit ninggalnya di kita kalau nggak pakai pengaman. Iya. Ya kan? Iya. Jadi pokoknya mereka tuh kaum apa sih, planet Mars ya. Kalau cewek kan kayak Venus, cowok tuh Mars. Itu cowok tuh udah banyak menang banyak deh, selalu menang banyak. Iya. Kita juga cinta tapi kita tetap logika, jangan bodoh-bodoh banget jadi cewek, ya kan? Iya. Kamu cantik, bisa cari duit, ya kan? Punya skill penyanyi dangdut, bener nggak? Iya. Goyangan mantap, senyum manis, rezeki kamu banyak sayang, bener. Amin. Maka dari itu kamu udah mulai cintai diri kamu sendiri lebih dari apapun. Buka hati buat sebanyak-banyaknya orang. Kan belum menikah boleh. Iya. Pacaran sama si ini. Punya 7 pacar pun boleh. Iya. Tapi kalau udah menikah kan gak boleh. Iya. Jadi mumpung kamu belum ke jenjang pernikahan, cari yang terbaik. Ya gak? Iya Kak. Ya, setuju ya? Setuju banget. Jadi nanti aku, karena cerita kamu ini bagus ya untuk diambil pelajaran, apa kira-kira yang dari lubuk hati kamu yang paling dalam nih untuk orang-orang, kan kita edukasi ya, supaya orang-orang tuh nggak terperosok, terjerembab sama kisah yang udah pernah kamu alami, cukup kamu aja yang ngalami. Apa yang bisa kamu sampaikan?
Buat para wanita yang belum merasakan seperti apa yang saya rasakan, memang cinta itu buta, cinta itu memang sangat menyakitkan. Cukup aku saja yang ngerasain. Jadi buat para wanita yang di luar sana, sekalipun kita sangat mencintai dan ingin dicintai, jangan sampai salah jalan. Dalam artian jangan sampai kita mencintai milik orang lain. Cintailah apa yang berhak kita cintai, yaitu dengan berstatuskan perjaka ataupun duda, asal jangan suami orang. Oke, mantap. Terus selain cerita ini, ada gak cerita lainnya yang bisa 1 jam lagi kamu sampaikan? Punya? Masih punya banyak stok cerita? Masih sih Kak, banyak. Berarti kita ketemu lagi di diary selanjutnya ya. Iya Kak. Part 2 ya. Oke. Terima kasih ceritanya. Sama-sama Kakak.